Saya Putri Olivia Iksan, NIM 2101080015 akan menjelaskan tentang disabilitas, masalah belajar, dan siswa GIFT. Pengertian disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Sedangkan difabel adalah bentuk yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Terdapat beberapa istilah penyebutan yang merujuk pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Jenis-jenis disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Cacat fisik. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Antara lain cacat kaki, punggung, tangan, jari, leher, netra, cacat rungu, cacat bicara, cacat raba, dan cacat pembawa. 2. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental, organik, dan epilepsi. 3. Cacat ganda, yaitu keadaan seseorang yang menyandang 2 jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya, maka akan sangat mengganggu penyandang cacat. Derajat kecacatan disabilitas. Derajat kecacatan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rehabilitas Medik pada pasal 7 mengandung derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat disabilitas berhak memperoleh hak pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. 4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. 5. Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Siswa gifted children atau sering dijuluki dengan anak jenius adalah anak yang mempunyai kemampuan melebihi populasi anak seusianya. National Association for Gifted Children menyatakan bahwa gifted children sebagai anak dengan kemampuan bakat yang luar biasa pada suatu atau lebih jenis intelijensia yang mencakup intelijensia bahasa, logis, matematika, sosial, musikal, somatokinetik, interpersonal, naturalism. Pembagian gifted children berdasarkan IQ. Moderasi gifted 130-44, highly gift 145-159, broadly gift lebih dari 180. Gift children pada umumnya sudah terlihat berbeda sejak periode masa bayi. Mereka tampak lebih aktif dan siaga. Selain menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih usia anak sebayanya, mereka lebih peka dalam hal emosional. Masalah dan penyakit yang dapat timbul pada gift children: perilaku berbicara terlalu banyak, sulit bekerja kelompok, keras kepala, perfeksionis, atau sempurna, membuat gift children tidak disukai oleh teman sebayanya. Masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu hal yang tidak mengenakan. Jenis-jenis masalah belajar. Learning disorder, keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. 2. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, dan gangguan psikologis lain. 3. Underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 4. Slow learner ada siswa yang lambat dalam proses belajar. 5. Learning disabilities mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga proses belajar di bawah potensi intelektualnya.
Saya Tiara Devi Harindasari dengan NIM 202101080008 ingin menjelaskan penjelasan selanjutnya. Masalah belajar pada murid dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, antara lain gangguan fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, dan kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap salah. Yang kedua yaitu faktor eksternal, diantaranya ada sekolah, yaitu sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat beban belajar, dan atau metode mengajar yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang kedua yaitu ada di rumah, antara lain keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, dan keadaan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu diferensiasi peserta didik. Diferensiasi berarti menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu. Pada tingkat paling dasar, diferensiasi terdiri dari upaya guru untuk menanggapi perbedaan di antara peserta didik di kelas. Guru dapat membedakan setidaknya 4 elemen kelas berdasarkan kesiapan, minat, atau profil pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu konten. Apa yang perlu dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mendapatkan akses ke informasi. Yang kedua yaitu proses. Kegiatan di mana siswa terlibat untuk memahami atau menguasai konten. Yang ketiga yaitu produk. Proyek tepat yang meminta siswa untuk berlatih, menerapkan, dan memperluas apa yang telah dia pelajari dalam sebuah unit. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar atau cara dan perasaan ruang kelas. Yang selanjutnya itu kandungan. Contoh membedakan konten di tingkat dasar meliputi hal berikut. Yang pertama, menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat kesulitan. Yang kedua, menempatkan bahan teks pada tujuan yang tepat. Yang ketiga, menggunakan daftar ejaan atau kosakata pada tingkat kesiapan siswa. Yang keempat, menyajikan ide melalui sarana pendengaran dan visual. Yang kelima, memanfaatkan teman dalam membaca. Dan yang keenam, bertemu dengan kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan untuk memperluas pemikiran atau keterampilan pelajar tingkat lanjut. Yang kedua yaitu proses. Untuk membedakan proses atau kegiatan di tingkat dasar meliputi yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua peserta didik bekerja dengan pemahaman dan keterampilan penting yang sama. Yang kedua, menyediakan materi minat yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi subset dari topik kelas yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, mengembangkan agenda pribadi. Yang keempat, menawarkan manipulatif. Dan kelima, memvariasikan lama waktu siswa dapat menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu produk. Contoh-contoh produk yang membedakan pada tingkat dasar meliputi hal berikut. Yang pertama, memberi siswa pilihan tentang bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua, menggunakan rubrik yang mencocokkan dan memperluas tingkat keterampilan siswa yang bervariasi. Yang ketiga, mengizinkan siswa untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil pada produk mereka. Yang keempat, mendorong siswa untuk membuat tugas produk mereka sendiri selama tugas tersebut mengandung elemen yang diwajibkan. Yang keempat yaitu lingkungan belajar. Contoh membedakan lingkungan belajar di tingkat dasar meliputi yang pertama, memastikan ada tempat di dalam ruangan untuk bekerja dengan tenang dan tanpa gangguan. Yang kedua, menyediakan bahan yang mencerminkan berbagai budaya dan pengaturan rumah. Yang ketiga, menetapkan pedoman yang jelas untuk pekerjaan independen. Yang keempat yaitu mengembangkan rutinitas yang memungkinkan siswa mendapatkan bantuan ketika guru sibuk dengan siswa lain dan tidak dapat segera membantu mereka. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa memahami bahwa beberapa peserta didik perlu bekerja untuk belajar, sementara yang lain lebih baik duduk dengan tenang.